Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana umurana washrah lana sudurana. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Fajr yang semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah malam hari ini Allah masih berikan kita kenikmatan yang cukup banyak. Dimulai Allah masih berikan kita kesehatan, Allah juga masih berikan kita kesempatan bisa sama-sama mengerjakan ibadah sholat maghrib secara berjamaah. Ini merupakan nikmat yang luar biasa besarnya, Bu Pak. Ya, kata para ulama, jikalau seandainya nikmat sholat itu diukur, jikalau seandainya nikmat sholat itu ditimbang, maka tentulah orang-orang yang berakal lebih memilih untuk melaksanakan sholat secara berjamaah ketimbang harus mengejar apa yang namanya dunia. Begitu mulianya, Bapak, ya, pahala sholat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi sholat jamaah. Maka daripada itu, sama-sama kita ucapkan kalimat syukur. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. Mudah-mudahan Allah masukkan kita semua ke dalam hamba-hambanya yang bersyukur. Amin ya rabbal. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang saleh yang istiqomah di dalam menjalankan syariat yang beliau bawa hingga hari kiamat kelak. Alhamdulillah, pertemuan terakhir saya mengisi di masjid ini, kita sudah membahas salah satu di antara surat-surat pendek di dalam Al-Quran. Para ulama mengatakan ada 3 surat yang paling pendek yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan surat ini insya Allah menjadi surat favorit kita bersama. Ya, mesti bapak-bapak, ibu-ibu kalau sholat sendiri, nah 3 surat ini menjadi surat andalan. Kenapa? Ya karena pendek, mudah dihafal, dan juga biar sholatnya cepat selesai. Apa suratnya? Yang pertama surah Inna A'tainakal Kautsar. Pertemuan yang lalu sebelum ini kita sudah bahas tafsir daripada surah Al-Kautsar, ya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Kautsar ini sebagai pengingat kepada Rasulullah dan kita semua umatnya. Agar apa? Agar kita bisa faham bahwasannya setiap cobaan yang Allah berikan kepada kita tentu tak sebanding dengan nikmatnya. Allah beri kita cobaan, Allah beri kita ujian, itu sudah sebuah kepastian, Bu Pak. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, ya, tidaklah seorang itu ketika mereka mengatakan amantu billah, mereka mengatakan kami beriman kepada Allah, wahum la yuftanun, kata Allah, mereka dibiarkan begitu saja. Tidak. Orang-orang yang sudah mengakui bahwasannya dia beriman kepada Allah, mesti Allah akan uji imannya. Allah akan kasih musibah, Allah akan kasih cobaan. Namun dalam menyikapi musibah cobaan, kita sudah belajar bahwasannya kita harus yakin cobaan Allah itu tak sebanding dengan nikmatnya, sehingga kita bisa mudah untuk bersyukur, bersabar. Nah, inilah intisari daripada surah Al-Kautsar. Kita sudah bahas. Kemudian surat yang terpendek yang berikutnya adalah surah Idza Jaa Nasrullahi wal
Fat, surah An-Nasr. Dan yang terakhir adalah surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Maka malam hari ini kita akan mencoba sama-sama belajar mentadabburi surah yang kedua, yaitu surah An-Nasr. Apa Pak Bu? Surah An-Nasr. Kita coba bedah ayat demi ayat, bagaimana penafsiran ulama, sehingga kita bisa ambil hikmah, kita bisa tadabburi dalam amal kita sehari-hari, ya, sehingga apa yang kita baca itu bukan hanya sekedar bacaan saja, tapi pun kita bisa mengamalkannya insyaallah ta'ala. Baik, saya mulai, nanti bapak-bapak bisa mengikuti dan ibu-ibu di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Allahumma arhamna bil Quran. Baik, surah An-Nasr artinya adalah pertolongan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah ini, Bapak, sepakat para ulama ya mengambil pendapat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata sahabat Abdullah Ibnu Abbas? Bahwasannya surat yang terakhir yang Allah turunkan lengkap yaitu adalah surah ini, An-Nasr. Jadi ayat Al-Qur'an kita tahu Pak Bu, Al-Qur'an Allah turunkan kepada Rasulullah SAW itu secara bertahap ya. Tergantung kondisi, tergantung situasi. Maka Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah bukan langsung blek gitu, tidak. Tapi secara bertahap. Apa yang terjadi pada saat itu, maka itulah yang Allah turunkan sebagai jawaban wahyu. Nah, di antara penurunan Al-Quran tersebut, maka kata para ulama dan juga para sahabat, termasuk sahabat Abdullah bin Abbas, itu mengatakan bahwasannya surat yang terakhir turun utuh, bukan ayat nih. Kalau ayat yang terakhir kita sudah tahu, surat ayat yang terakhir turun adalah Al-Yauma akmaltu lakum dinakum. Itu ayat yang terakhir turun. Tapi kalau surat yang penuh yang terakhir turun, kata para ulama, adalah surah ini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Kenapa Allah turunkan surat ini? Sebagai bentuk kabar gembira. Bahwasannya inilah titik mula Islam itu mulai kuat, mulai solid, dan insya Allah titik mula Islam itu akan menyebar ke seluruh dunia. Apa itu? Dengan diberikannya kembali Baitullah ke pangkuan umat Islam. Jadi surah ini turun ketika Fathul Makkah di bulan Ramadan. Kita tahu bahwasannya para sahabat dan kaum Quraisy ya, Abu Sufyan dan dedengkotnya itu, para pemimpin Quraisy, mereka faham bahwasannya kami sudah beberapa kali kalah telak perang melawan umat Islam. Dan sudah banyak kerugian yang mereka ya rasakan, sekaligus sudah banyak panglima-panglima perang mereka yang mati. Sehingga kondisi umat Quraisy, kondisi kaum Quraisy, kaum Arab saat itu sudah lemah. Maka mereka melakukan perjanjian dengan Rasulullah. Ya Muhammad, kami saat ini sudah mengakui kekuatanmu dan umat Islam. Maka kami buat perjanjian gencatan senjata. Sehingga apa? Umat Islam diizinkan untuk tawaf, umat Islam diizinkan untuk umroh ke Makkah tanpa diganggu sedikit pun. Maka
Maka ketika sudah ditandatangani ya surat gencatan senjata ini, namun ada beberapa kelompok orang Quraisy masih suka menyolong dan membegal kelompok haji ataupun kelompok umrohnya umat Islam. Mendengar laporan tersebut, Rasulullah marah bahwasanya orang Quraisy ini sudahlah dikasih kesempatan untuk berdamai, tapi kok malah mengingkari janji. Akhirnya Rasulullah ya membawa semua umat Islam saat itu berjumlah 10 orang ya, di dalam sirah disebutkan tanggal 18 Ramadan beliau mulai berjalan dari Madinah menuju kota Makkah. Nah, melihat banyaknya jumlah umat Islam saat itu 10.000 orang, ini orang-orang Quraisy yang di kota Makkah ketakutan, Bu Pak. Akhirnya mereka lari semuanya meninggalkan kota Makkah. Ya. Makanya kejadian Fathul Makkah ini merupakan hadiah terbesar yang Allah berikan kepada umat Islam dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Makanya Allah turunkan surat ini. Idza jaa nasrullahi wal fath, kata Allah. Ketika datang hari di mana nanti pertolongan Allah dan juga penaklukan kota Mekah itu sudah terjadi. Jadi Bu Pak, beda antara nasrun dan fathun. Nasrun itu pertolongan Allah, sedangkan fathun itu buah hasil daripada pertolongan, yaitu kemenangan. Para sahabat yang lain ketika mendengar firman ini merasa bahagia, senang, tapi Rasulullah dan juga sahabat-sahabat inti ya, Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali, begitu juga anak-anaknya dan istrinya, itu bukan malah senang, justru sedih, Pak. Jadi ketika Rasulullah membaca ayat ini, para sahabat senior yang berada di sekitar beliau itu merasakan kesedihan. Kenapa demikian? Mereka tahu ternyata inilah tugas terakhir Rasulullah. Dan mereka sadar betul inilah perpisahan mereka dengan Rasulullah sudah sedikit lagi. Sehingga sahabat-sahabat yang dekat dengan Rasulullah sedih. Jadi bukan malah senang. Allah memang mengabarkan gembira bahwasannya kita umat Islam pada saat itu diberi kemenangan. Ya, tapi di balik itu semua para ulama dan para sahabat itu merasakan bahwasannya oh ternyata kita sama Rasulullah sudah tidak lama lagi nih. Karena apa? Karena tujuan terakhir Rasulullah yaitu menyebarkan agama Islam sudah mencapai puncaknya pada masa itu. Dengan apa? Dikembalikannya Baitullah. Maka Rasulullah naik ke atas Ka'bah. Rasulullah mengumumkan, wahai orang-orang Quraisy di Mekah yang berada dalam rumah, kalau kalian mau mengatakan la ilaha illallah, maka kalian semua kami ampuni. Tapi kalau tak mau mengatakan la ilaha illallah, maka keluar baik-baik dari rumah, kita tidak akan bunuh, kita tidak akan perangi. Masya Allah nih Bu Pak. Karena pada saat itu Rasulullah mengatakan apa? Inilah hari di mana aku mengampuni semua perbuatan yang telah kalian lakukan kepadaku. Subhanallah. Bayangi Bu Pak, ya selama Rasulullah di Mekah bagaimana beliau disiksa betul sama orang-orang Quraisy ini. Ya, belum lagi ketika beliau hijrah ke Madinah, Masya Allah taruhannya nyawa. Tapi luar biasa lapang dadanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Rasulullah ampuni semua kesalahan mereka. Yang mau masuk Islam silahkan syahadat. Tapi kalau yang tidak mau masuk Islam, maka kami akan lindungi keluarga dan hartanya, tidak kami rampas. Ya. Nah, ketika mendengar kejadian ini, Bu Pak, ya, ini kita sedikit cerita di balik kisah Fathul Makkah. Ketika mendengar kejadian ini, orang-orang panglima-panglima Quraisy, ya, ketua-ketua Quraisy itu mulai keluar, beranikan diri keluar rumah karena sudah dijamin apa? Tidak diapa-apain ya. Ketika mendengar perkataan Rasulullah ini, ada seorang wanita, Bapak. Wanita ini dia langsung mengambil kudanya keluar kota keluar kota Mekah menemui suaminya yang sudah sembunyi di luar kota Mekah.
Kata istrinya ini, kata wanita tadi, wahai suamiku, ayo balik ke Mekah. Rasulullah sudah Muhammad sudah mengumumkan orang yang mau masuk Islam itu akan diampuni. Jadi ada seorang laki-laki, Bapak, laki-laki ini ya, beliau merasa tidak akan diampuni oleh Rasulullah karena dosa yang telah dia perbuat. Makanya dia ketika Fathul Mekah dia keluar jauh-jauh dari kota Mekah, takut karena orang ini merupakan orang yang dicari oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, kalau ketemu orang ini laporkan kepadaku, aku sendiri yang akan penggal kepalanya. Saking apa? Saking Rasulullahnya marah sama orang ini. Tapi ketika keluar perkataan Rasulullah tadi, sang istri menyampaikan kabar gembira. Suami, ayo suamiku kita balik ke Mekah. Ya, rumah kita di sana, anak-anak kita di sana. Ya, kalau kamu mau minta maaf sama Muhammad, kamu dimaafkan. Kalau kamu mau masuk Islam pun, ya kamu akan diterima. Maka suaminya ini bertanya, betul demikian? Iya, aku sendiri yang dengar. Kemudian laki-laki ini keluarlah, Bu, Pak, dari persembunyiannya, tapi tetap menutup wajahnya agar orang-orang Islam tidak tahu siapa dia, karena ini buron nomor 1. Ini DPO-nya umat Islam nih, nomor 1. Ya, kalau bahasa kita DPO. Karena dia masih takut, dia tutup wajahnya dengan selendang. Maka sampai dia di kota Mekah sama istrinya, kemudian dia masuk ke tenda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka Rasulullah sedang duduk dengan sahabat Umar, dengan sahabat Abu Bakar dan sahabat senior lainnya. Maka orang tadi menyampaikan salam, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Ya, Assalamualaikum wahai Nabiullah. Saya mendengar dari istri saya bahwasannya engkau mengatakan kalau saya minta maaf dan bersyahadat, nah, engkau akan ampuni dosa-dosa saya, kesalahan saya, dan engkau akan maafkan saya. Maka Rasulullah menjawab, betul, aku mengatakan demikian. Maka saat itu juga orang tadi ucap syahadat, Pak. Nah, ini kita ambil pelajaran di sini. Orang tadi ngucap syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Maka saat itu dia sudah masuk Islam. Rasulullah penasaran, siapa engkau wahai laki-laki, kenapa menutup wajahmu, coba buka, siapa dia? Akhirnya orang tadi bilang, kamu janji Muhammad kamu tak akan ngapa-ngapain diri saya? Iya, karena kamu sudah masuk Islam. Darahmu sudah halal, darahmu sudah dijamin, dijaga, ya, hartamu juga harus dilindungi dan kehormatanmu juga harus dijaga karena kamu sudah seorang muslim, kata Rasulullah. Maka ketika dibuka selendangnya tadi, Pak Bu, langsung Rasulullah merah mukanya. Nah, inilah Rasulullah juga manusia. Ketika melihat orang yang di depannya tadi, Rasulullah mukanya merah padam. Kemudian beliau ambil pedangnya, beliau hendak hunuskan, mau dipancung orang tadi sama Rasulullah. Turunlah, ya, di saat itu Allah tegur Rasulullah dengan menurunkan sebuah surat, yaitu surah Az-Zumar ayat 53. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Muhammad, katakan kepada hambaku yang melampaui batas, orang-orang yang berdosa, ya, la taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Innahu yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah itu Maha Pengampun, Maha mengampuni semua dosa yang ada. Maka Muhammad, aku sudah mengampuni orang ini, maka kamu tidak berhak untuk marah. Nah, diingatkan oleh Allah. Ketika ayat tadi turun, Rasulullah masih mengontrol emosinya sambil meneteskan air mata. Kenapa? Ini orang yang dicari-cari, ingin Rasulullah bunuh dengan tangan beliau sendiri. Siapa orang tadi, Pak Bu? Wahsy. Ya, si Wahsy. Siapa? Wahsy. Budak yang mana disewa oleh Hindun untuk membunuh paman beliau Hamzah pada saat perang Uhud. Ya. Jadi Hindun nyewa seorang budak Afrika hitam, ya, karena budak ini pinter lempar tombak, ya. Akhirnya disewalah dia, dibayar dengan mahal, targetnya satu, Hamzah.
Ketika sudah selesai dibunuh paman Nabi tadi, kemudian Wahsy membelah dadanya Hamzah, mengambil jantungnya, kemudian diberikan ke Hindun. Hindun makan jantung tadi di hadapan Rasulullah. Maka Rasulullah dendam betul nih sama orang. Masya Allah nih Bapak. Tapi karena dia sudah syahadat, nah ini sekali lagi Bapak, karena dia sudah syahadat, ya, maka Allah pun menegur Muhammad. Kalau ada orang sebegitu banyak dosanya, sebegitu besar pun dosanya, ketika mereka sudah mohon ampun kepadaku, aku ampuni Muhammad, maka kamu jangan main-main. Jadi peringatan. Ya, ini kalau Allah nggak nurunkan ayat ini, Bapak, mungkin Wahsy sudah ditebas sama Rasulullah kepalanya. Tapi ketika mau ditebas, Allah tegur, Allah turunkan ayat ini, surah Az-Zumar ayat 53, menandakan apa? Allah itu maha pengampun segala macam dosa. Ketika ada orang yang dosanya dulu masa lalu sudah banyak sekali, ya, maka saat dia tersentuh hidayah, dia bertobat taubatan nasuha, maka kita tidak boleh Bapak sebagai orang yang memang ya rajin ibadah, rajin sholat, kita mencemooh orang tersebut, tidak boleh. Ada preman pasar misalnya, tidak pernah sholat, hobinya mabuk-mabukan, hobinya main judi, ya, hobinya malak-malak orang. Kena hidayah, ya, kemudian dia pengen bertobat, datang ke Masjid Al-Fajr, Pak, saya pengen tobat. Nah, kita sebagai pengurus masjid terima, Pak, Bu. Jangan sampai kita, wis ngono, ngapain kamu tobat, kamu ahli neraka, gitu ya. Allah gak terima tobatmu, tidak. Inilah luar biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maha pemaaf lagi maha penyayang. Apapun dosa kita, Bu, Pak, ya, jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Maka tobat segera sama Allah sebelum nyawa Allah, ya, ambil dari raga kita. Perbanyak taubat, perbanyak istighfar. Kita semua punya dosa. Saya yang ngomong di sini bukan berarti orang yang suci, tidak, punya dosa juga, punya aib juga. Maka salah satu cara terbaik kita adalah mohon ampun banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Rasulullah, Wahsy, karena Allah turunkan ayat ini barusan, ya, Allah sudah mengampunimu, maka aku juga akan mengampunimu. Tapi satu yang aku minta, Wahsy, ini jadi permintaan Rasulullah khusus untuk si Wahsy. Satu yang aku minta, meskipun kamu sudah masuk Islam, jangan pernah sesekali nunjukkan mukamu di depanku. Wah, Nabi Muhammad juga manusia, Pak. Allah sudah maafkan, aku sudah maafkan, tapi sesekali jangan sampai kamu nunjukin muka depanku. Takut nanti aku khilaf, ya, justru aku bunuh kamu nanti. Makanya Wahsy itu, Pak, Masya Allah, ketika di Madinah, sepulang selesai daripada Fathul Makkah, Wahsy itu kalau ke Masjid Nabawi, itu beliau langsung pasti nyari jalan lain, nggak mau berpas-pasan dengan Rasulullah. Tapi Masya Allah, ya, Wahsy ini ketika Rasulullah meninggal, dialah orang yang membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Apa kata Wahsy kepada Abu Bakar? Wahai Abu Bakar, ini tombak dulu aku gunakan untuk membunuh pamannya Nabi. Ya, izinkan pada perang ini, tombak ini aku gunakan untuk membunuh musuh Islam. Maka saat itu yang menjadi pahlawan adalah Wahsy. Maka bersihlah namanya, Pak, Bu, ketika zamannya kekhalifahan Abu Bakar Siddiq, ya. Abu Bakar pun, ya, mengangkat Wahsy sebagai, ya, seorang pejuang dan juga menghormatinya sampai akhir hidupnya. Ini jamaah yang dimuliakan Allah, sedikit kisah tentang Fathul Makkah. Jadi surah An-Nasr ini adalah turunnya ketika Fathul Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kata Allah. Kamu melihat, wahai Muhammad, manusia saat itu berbondong-bondong masuk Islam, karena orang-orang Quraisy sudah mengakui kekalahannya. Itulah pusat di mana Islam pertama kali akan tersebar nanti di muka bumi, ya. Kenapa? Karena ini sentral, Baitullah itu merupakan sentral, ya, pusat di mana peradaban dimulai. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ayat ketiga, ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, ini pelajarannya, Bu, Pak. Ya, jadi tadabbur amalnya itu ada di ayat ketiga ini. Ketika Rasulullah sudah diberikan kemenangan,
Rasulullah sudah diberikan nikmat yang begitu banyak. Rasulullah diminta, ya, Allah meminta, menyuruh Rasulullah untuk pertama apa Pak? Yang kedua apa? Istighfar. Maka pertanyaan sama kita, apa hubungannya tasbih istighfar sama kemenangan? Apa hubungannya tasbih istighfar dengan Fathul Mekah? Ya, ternyata Bu Pak, kata para ulama, pesannya di sini Allah menyampaikan kepada kita semua umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita diperintahkan untuk melakukan dua hal ini. Yang pertama tasbih, yang kedua istighfar. Maka Bu Pak, kalau kita dapat kenikmatan, kita dapat cucu baru, kita dapat anak baru, Allah izinkan istri kita untuk melahirkan dengan selamat, tidak ada kendala apa sekali, ya. Apapun tidak ada halangan yang menghadang. Apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, dagangan kita laku laris manis, anak kita keterima PNS dan sebagainya macamnya, kita kalau dapat nikmat dari Allah, perintahnya cuma dua Bu Pak. Yang pertama tasbih, yang kedua istighfar. Apa korelasinya? Para ulama mengatakan kenapa Allah menyuruh Rasulullah bertasbih? Fungsinya Bu Pak, satu, ketika kita mendapat kenikmatan, salah satu bentuk syukur kita adalah dengan tasbih. Maka tasbih itu bentuk syukur terhadap nikmat Allah. Terus kenapa hubungannya dengan istighfar? Para ulama mengatakan, kenapa setelah tasbih istighfar, ketika kita mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus istighfar. Agar apa? Tidak terlena, Pak. Ya, tidak tenggelam dengan kesenangan, tidak tenggelam oleh euforia kenikmatan Allah. Makanya kita disuruh istighfar. Jadi ini Bu Pak korelasinya. Kenapa kita disuruh tasbih? Kenapa kita juga disuruh istighfar? Tasbih bentuk syukur kita kepada Allah atas nikmat Allah. Istighfar bentuk kehati-hatian kita agar tidak lupa dan tidak terlalu tenggelam dengan yang namanya kebahagiaan. Karena bahaya Bu Pak, kalau kita terlalu senang dengan nikmat Allah, itu juga bahaya. Ya, ketika kita terlalu bahagia dengan kekayaan, bahagia dengan dunia, harta yang Allah berikan sama kita, kalau kita nggak segera istighfar Bu Pak, ini akan mengalihkan hati kita kepada sesuatu yang Allah haramkan. Makanya kita harus istighfar biar sadar, jangan lama-lama, jangan terlalu lama-lama bersenang. Oke, kita dapat kesenangan, alhamdulillah, kita banyak-banyak bertasbih. Ya, kata Rasulullah SAW Bu Pak, 4 kalimat ini. Nah ini, ada 4 kalimat yang mana 4 kalimat ini ya merupakan kalimat yang paling Allah cintai. Ini Bu Pak, ini kalau kita bisa setiap hari melafazkan ini, Masya Allah. Kata Rasulullah, 4 kalimat yang sangat Allah cintai. Yang pertama adalah subhanallah, tasbih. Yang kedua alhamdulillah. Yang ketiga wala ilaha illallah. Yang keempat Allahu Akbar. Ini Bu, kalau kita pengen sering-sering bertasbih, ini tasbih yang diajarkan Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Apa kata Rasulullah? Ketika seseorang mengucapkan subhanallah, maka Allah akan hapus 20 dosanya dan Allah akan kasih 20 kebaikan untuknya. Ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillah, Allah akan hapuskan 20 dosanya yang lalu, Allah akan kasih 20 kebaikan. Ketika mengucapkan la ilaha illallah, Allah kasih 30 kebaikan, Allah hapus 30 dosa yang lalu. Dan ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, maka Allah akan hapuskan 20 dosa, Allah akan berikan 20 kebaikan. Masya Allah Pak. Jadi kita dapat berapa tuh Pak? Hah? 90 kok 100. Allah tuh suka yang ganjil. Ya, 90. Yang bilang 100 nya ngantuk gitu.
Sekali kita ngucapin Bapak, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, 90 dosa kita Allah hapus, 90 kebaikan akan Allah berikan untuk kita. Masya Allah. Rugi kalau orang yang hari-harinya nggak ngucapi kalimat ini. Ya, enak Bapak. Saya dari Sukoharjo tadi sambil menikmati waktu sore, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sampai sini tadi kalau saya tidak keliru saya ngitung lebih daripada 160 kali tadi saya ngucapin. Sambil nyantai bawa motor. Ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bapak juga demikian. Ya, sambil kerja, mau pergi kerja, baca tadi. Nggak susah kok Pak Bu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ibu sambil masak di rumah baca Bu, subhanallah, tasbih ini Bu, walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, sambil masak, sambil ngepel, sambil nyuci, daripada putar nyanyi-nyanyi yang tidak jelas, ya, nyanyi-nyanyi rungkat lah, apalah gitu, ya. Mendung tanpa hujan, ya. Daripada dengerin musik-musik yang tidak ada manfaatnya, mending kita zikir, mending kita tasbih. Apa meneh yang sudah tidak punya kerjaan, tidak punya gawean, daripada nyiul-nyiulin burung, gitu ya. Yang mending tasbih Pak. Ya, ini pahalanya luar biasa. Makanya bentuk syukur kita itu kata Rasulullah adalah dengan tasbih tadi. Kita sudah punya banyak kenikmatan. Bapak-bapak Masya Allah sudah selesai ngurus anak-anak udah besar, sudah punya pekerjaan, sudah lepas semuanya, sudah nikah, sudah sukses. Tinggal menghabiskan hari-hari saja di rumah. Maka banyak-banyak bertasbih. Jangan sampai kita lalai. Ini perintah dari Allah Bapak. Kita sudah punya nikmat. Ya bapak-bapak yang anak-anaknya sudah lepas tidak punya beban. Menandakan apa? Allah sudah kasih nikmat yang luar biasa pada diri kita. Kita tinggal menghabiskan masa tua kita saja untuk beribadah. Maka banyak-banyak bertasbih. Isi waktu kosong tadi dengan tasbih. Nek ngaji susah. Apalagi kalau baca Quran luar biasa Pak ya. Ya, tapi kalau susah baca Quran Ustaz baru 5 ayat udah ngantuk gitu ya. Ya sudah tasbih. Tasbih itu bisa sambil ngapain kok Bapak, sambil goes naik sepeda, olahraga pagi, tasbih. Ya, sambil muter manahan, olahraga jalan. Ya, tasbih. Sambil lari, jogging bisa tasbih kok. Sambil main tenis meja yuk bisa tasbih kok. Mudah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pahalanya besar. Allah hapus semua 90 dosa kita. Itu dosa kecil nih Pak, bukan dosa besar. Kalau dosa besar tetap itu Allah lagi yang maha kehendak mengampuninya. Kalau dosa besar itu kita taubatan nasuha. Selesai taubatan nasuha kita serahkan sama Allah dan jangan diulangi. Karena kalau dosa besar ini ya itu cuman Allah yang berhak mengampuni, kita tidak tahu. Tapi kita harus husnuzan sama Allah, kita perubah diri kita, jauhi dosa-dosa yang dulu pernah kita kerjakan, ya betul-betul istighfar, betul-betul taubatan nasuha. Itu dosa besar. Jadi 90 yang dimaksudkan di sini kata Imam Nawawi itu dosa-dosa kecil. Dan Allah akan kasih 90 kebaikan. Ini syukur kita Bapak. Ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, istighfar. Ya, jangan sampai kita terlena dengan yang namanya nikmat, nggak boleh juga. Terlalu senang dengan yang namanya sebuah kesuksesan, itu nggak boleh juga Pak. Kita akan lalai nanti. Ya, kita lahir dan kita punya seorang cucu, misalnya cucu pertama laki-laki lagi. Masya Allah senang betul, tapi tetap tidak boleh terlalu senang. Terus kita ucapkan istighfar dalam hati, astagfirullah, astagfirullah. Ya, makanya para ulama mengatakan Bapak inilah dalil ya doa daripada ruku dan sujud. Apa doa ruku sujud Pak? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika
Allahumma ighfirli. Dalilnya tuh ini. Yang panjang Pak doanya. Kan kalau kita yang pendek aja ya. Subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azimi ya. Tapi kalau mau baca yang panjang doa ruku dan sujud itu Pak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Dalilnya itu surah An-Nasr tadi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ya pelajarannya. Maka dari surah An-Nasr ini ya kita bisa paham bahwasannya satu, ketika kita mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah, cepat-cepat kita tasbih. Bentuk syukur Pak. Ya. Dapat rezeki. Dapat apalah itu. Ya, rezeki bukan hanya materi. Ya, kesehatan ya rezeki. Umur panjang ya rezeki ya Pak ya. Berapa umur Pak? 67, Masya Allah. Sudah bonus 2 tahun. Ya, dalam hadis sahih rata-rata usia umatku kata Rasulullah 60 sampai 65. Maka yang sudah lewat 65, itu berarti Allah sudah kasih bonus rezeki Pak. Maka isi dengan tasbih tadi. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, perbanyak istighfar. Banyak tobat. Kita tak tahu usia kita tidak tahu ajal kita di mana. Maka sebaik-baik hamba adalah orang yang bertaubat, kata Rasulullah SAW. Sebaik-baik pendosa adalah yang segera bertaubat. Maka jangan sampai kita nunggu ajal sudah di sini Pak, kayak Fir'aun baru mau taubat. Ajal sudah berada di sini baru Fir'aun itu menyebutkan apa? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Nah, jadi ketika nyawa sudah mau ditarik itu sama malaikat maut, baru Fir'aun tobat. Itu nggak diterima lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang mumpung kita masih Allah kasih ini rezeki panjang usia, banyak-banyak istighfar sama Allah. Ya, banyak-banyak istighfar. Sayyidul istighfar baca tiap pagi sore. Gimana sayyidul istighfar Pak? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya, a'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Banyak baca pagi dan petang. Ya, yang belum hafal searching di Google Sayyidul Istighfar. Ustaz kepanjangan ya wes astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Tapi 100 kali. Jangan Ustaz males panjang-panjang, yang pendek aja tapi sekali. Itu namanya nggak tahu diuntung. Ya, kalau nggak mau yang panjang, yang pendek astagfirullahalazim tapi 100 kali. Perbanyak istighfar terutama di hari Jumat Pak Bu. Jumat sore itu perbanyak istighfar. Ya, sama salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah saja banyak istighfarnya. Ibunda Aisyah ketika mendengar Rasulullah istighfar sehari 100, apa kata Ibunda Aisyah? Wahai suamiku, wahai Nabiullah, kamu kan sudah diampuni dosanya sama Allah, baik yang lalu ataupun yang akan datang tuh sudah pasti Allah ampuni. Kenapa kau masih istighfar? Jawabannya Rasulullah simple, nggak boleh aku jadi hamba Allah yang bersyukur. Jadi Bapak, ya Nabi saja yang sudah pasti dosanya diampuni, apa meneh kita? Kita tidak tahu dosa kita seberapa banyak. Kita tidak tahu nanti di akhirat Allah ampuni tidak dosa kita. Lah ini tidak mau istighfar, itu kan kebangetan namanya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran dari surah An-Nasr. Innahu kana tawwaba, yakin betul Allah itu penerima taubat. Apapun dosa kita maka tobat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kecuali dosa sama manusia Bu Pak. Nek dosa sama manusia, selain tobat sama Allah, kita harus minta maaf sama orang yang kita berbuat salah itu Pak. Ini kata para ulama. Kalau tobatnya, kalau dosa kita sama Allah cukup istighfar dan tobatan nasuha. Tapi kalau dosanya sama manusia, minta maaf. Siapa orang yang sering kita gibahi nih ibu-ibu? Bu. Kalau makanya ibu-ibu kalau pengajian jangan dobos, kok dobos? Jangan gibah.
Kalau kita ingat, aduh ya Allah, saya pernah ngomongi ibu ini, minta maaf Bu, minta maaf. Ya, selain kita tobat sama Allah, tobat yang kedua adalah minta maaf sama orang yang kita buat kesalahan. Itu beratnya Bu Pak, dosa sama manusia itu kita harus minta keridoannya untuk memaafkan. Bu, saya kemarin ngomongi panjenengan lah Bu, mohon maaf Bu, lidah ini keselio Bu. Jadi kalau kita ada salah sama manusia Pak, itu harus minta maaf. Selain minta maaf sama Allah. Ustadz, dia sudah meninggal Ustadz. Kalau dia sudah meninggal, ya minta maaf sama keluarganya. Datangi keluarganya. Saya dulu ketika almarhum masih ada, saya ada salah sama beliau. Saya minta maaf sama keluarga besar. Mudah-mudahan tolong dimaafin. Jadi kalau kita punya dosa sama orang manusia, itu berat. Ya, kalau dosa sama Allah, insya Allah Allah akan langsung ampuni dengan taubatan nasuha. Tapi kalau dosanya berkaitan tentang manusia, maka dia harus minta maaf. Bayangi Pak Bu, orang yang pejabat-pejabat yang dosanya sama rakyat Indonesia itu bi, coba. Yang bawa uang 271 triliun rupiah minta tobatnya coba. Ya, mesti datangi itu semua rakyat Indonesia tuh yang dah koruptor itu Bu Pak. Wah, makanya jangan mau anak kita jadi ketua parlemen partai segala macam tuh Pak. Berat dosanya. Dosanya bukan sama 1-2 orang, sak negara. Ya, kalau jadi nanti pemimpin atau ketua DPR dari kota Solo Raya misalnya, atau Jawa Tengah, itu berarti minta maafnya sama rakyat Jawa Tengah. Kalau dia dosa ngambil jatah atau ngambil hak masyarakat, nggak mudah jadi pemimpin itu. Ya, kalau bisa anak kita hindari, jangan coba-coba jadi caleg-caleg gitu ya. Karena dosanya nggak ringan, besar. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu kana tawwaba. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lihat kisah Wahsy tadi. Ya, meskipun Rasulullah masih marah betul sama dia, tapi Allah sudah ampuni dosa-dosanya yang lalu. Kenapa? Karena tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan masuk Islam. Ya, dalam sebuah hadis qudsi Pak Bu, ya. Saat itu setelah perang Uhud, kalau saya tak keliru, Rasulullah melihat ada seorang ibu mencari-cari anaknya terpisah dari rombongan, anaknya masih kecil. Maka Rasulullah berkata sama Umar, wahai Umar, lihat ibu ini. Ibu ini dari tadi keliling nyari anaknya. Coba kamu pikir, coba kamu kira-kira, kalau seandainya nanti ibu tadi ketemu sama anaknya, senang gak Umar? Maka Umar jawab, ya tentu senang ya Rasulullah. Orang tua mana yang nggak senang ketika sudah pisah lama sama anaknya ketemu? Mesti senang. Apalagi dalam kondisi perang, tahu anaknya masih hidup, mesti senang. Maka Rasulullah bertanya, kalau begitu ya Umar, kira-kira ketika ibu tadi ketemu sama anaknya, tega nggak ibu tadi buang anaknya ke dalam api? Oh, nggak mungkin ya Rasulullah, kata Umar. Sedangkan terpisah saja ibu tadi nyari kok mati-matian ya Rasulullah. Lah kok udah ketemu dibunuh, ya tidak mungkin ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW, begitu juga dengan Allah. Allah lebih penyayang lagi daripada ibu tadi. Allah ketika bertemu dengan hambanya yang bertobat, Allah tak akan sia-siakan tobatnya. Ya, Allah pasti sambut tobatnya dengan gembira meskipun dosanya sudahlah banyak. Maka jangan bosan-bosan bertobat. Ya, Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Seberapa besar dosa kita Bu Pak, jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Kan kita sering dengar cerita 100 orang ya, 100 nyawa yang dibantai sama satu orang itu Pak Bu ya. Ada seorang laki-laki yang dia ini sudah membunuh 99 nyawa, datang ke seorang ulama, kiai, ustadz, saya sudah banyak bunuh orang, kalau saya tobat keterima nggak tobat saya? Ini karena kiai kurang jauh mainnya. Ini kiai karena kurang jauh ilmunya, dangkal ilmunya, dia jawab, oh kamu udah bunuh 99 orang, mana bisa Allah terima tobatmu? Marah orang tadi, wes tak genapi wes 100, pok gitu ya. 99 tanggung, tak genapi wes 100, dibunuh ulama tadi.
Akhirnya dia pergi ke kota lain, tanya, Ustadz, saya sudah bunuh 100 orang. Kira-kira kalau saya ketobat diterima nggak sama Allah? Nah, kiai yang nomor 2 nih kiai yang soleh. Kalau kiai nomor 1 tadi itu kiai, ya, kiai ulama su, gitu ya. Kiai abal-abalan, ya, kiai karbitan. Sekarang banyak kiai karbitan, Pak. Ya, baru belajar sekali 2 hari, setahun 2 tahun, gara-gara buat status di TikTok viral disebut Ustadz. Indonesia ini mudah sekali nyebut orang Ustadz. Makanya orang Arab tuh bingung, ini Indonesia ini piye toh? Di Arab itu Ustadz itu gelar untuk doktor S3. Lah di sini orang baru tobat, baru hijrah sehari 2 hari, baru setahun 2 tahun belajar agama, sudah berani ngomong di depan kamera langsung dipanggil Ustadz. Nggak mudah jadi Ustadz itu. Belajarnya harus lama, ngaji kitabnya harus tuntas, bahasa Arab harus menguasai, kaidah usul fik juga harus menguasai, sehingga mudah menentukan hukum. Nah sekarang banyak bu Pak ustadz-ustadzan, ya, apa meneh si Gufron itu ngaku ustadz, orang gendeng Gufron itu. Orang Gufron itu, untung dia di sana. Kalau di Jawa Tengah itu Pak, cari itu, ambil, suruh potong kumis, suruh potong rambut, mandi junub sana, tobat sama Allah. Ya Gufron kok dijadi kiai kopi itu? Tahu Gufron Pak ya? Bapak-bapak ini kok malah enggak. Gufron tahu Pak yang viral sekarang bahasa Suryani itu loh Pak. Inna rahmata inna maqala inna rahmatan. Kalau orang yang ngerti bahasa Arab yang ngomong opo bocah. Bahasa Suryani. Katanya bahasa Arab itu sumbernya bahasa Suryani. Orang nggak tahu ilmu tuh. Malah pengikutnya ya banyak. Ini Indonesia nih Pak. Indonesia itu unik. Ya, ajaran sesat ini pengikutnya mesti ada. Malah banyak Pak. Dia punya pondok pesantren. Ya, malah satu desa, satu kecamatan itu dia dihormati sebagai kiai dan segala macam. Orang kayak ini nggak punya ilmunya. Ya, nggak punya ilmu. Kok bisa diangkat ini Indonesia Raya kita nih, negeri plus 62 ini. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah ustadz nomor 2 ini dia ustadz yang berilmu. Maka katanya kamu kalau mau taubat insya Allah diterima sama Allah. Tapi saran saya satu, kalau kamu pengen hijrah, kalau kamu pengen taubat, tinggalin negeri kamu, pindah ke negeri sebelah sana. Kenapa? Negeri kamu itu negerinya pejamret, negeri kamu itu negerinya pencuri, pembunuh. Kalau kamu di sana takut nanti setelah bertobat kamu ikut-ikut lagi. Ya, maka hijrah, pindah ke negeri sebelah sana. Negeri sebelah sana itu orangnya soleh-soleh, banyak yang sholat di masjid. Insya Allah kamu akan ikut mereka nanti jadi lebih baik. Maka pergilah pemuda tadi, ya, sampai di tengah jalan Allah cabut nyawanya. Ya, sampai turunlah 2 malaikat berselisih, malaikat rahmah, malaikat azab berselisih. Ini orang masuk neraka, kata malaikat rahmah, enggak, ini orang masuk surga. Maka diturunkan 1 malaikat sebagai penengah. Maka dihitunglah, kata malaikat yang nomor 3, coba hitung sudah seberapa jauh langkah dia berjalan untuk negeri yang dia mau ya pindah tadi. Ketika dihitung sudah jauh, ya, makanya menanglah malaikat rahmah. Allah ampunilah dosanya, Allah masukkan ke dalam surganya. Masya Allah. Jadi Bapak jangan putus asa terhadap ampunan Allah. Banyak dosa kita, ya, seberapa banyak dosa kita, seberapa besar dosa kita, lebih luas, lebih besar lagi ampunan Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana tawwaba. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah, kita kalau mau ngamali surat An-Nasr, kalau pengen mengamalkan surat An-Nasr, coba ngamalkan 2 tadi. Yang pertama sering-sering tasbih, karena nikmat Allah banyak sudah sama kita. Yang kedua juga sering-sering istighfar, ya, yakin betul Allah Maha penerima taubat, yakin betul Allah Maha penyayang lagi Maha pemurah. Maka daripada itu banyak-banyak kita istighfar, ya, pagi dan petang, sayyidul istighfar tadi. Kalau ndak hafal ya astaghfirullahal azim, astaghfirullah wa atubu ilaih juga boleh, banyak lafaznya. Ya, kalau bisa sehari 100 kali alhamdulillah, kalau ndak bisa cobalah beberapa kali semampu kita. Yang penting tetap istighfar. Ya, kenapa? Innahu kana tawwaba. Mudah-mudahan ketika Allah panggil nanti, ketika Allah cabut nyawa kita, kita dalam keadaan bertasbih dan
istighfar, sehingga kita semua yang hadir di sini termasuk saya sama-sama mendoakan mudah-mudahan mendapat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.